Assalamualaikum, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tibiani, biasa dipanggil Cak Tibi, CEO dan founder iPos. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita tentang perjalanan bagaimana iPos ini lahir. Tepat 2013 saat saya bertemu dengan beberapa kolega saya di saat jujur harga minyak membumbung turun. Saya dipertemukan dengan teman-teman kecil, bisnisnya kecil, menengah, mungkin mikro, dan saya dihadirkan pada sebuah event menjadi pembicara. Pada tahapan itu saya menjumpai sesuatu hal yang sangat prinsipal dalam berbisnis, adalah ketika teman-teman pengusaha restoran, pengusaha retail, pengusaha services membuka cabang, dia mengalami sebuah kendala. Saat cabang pertama dibuat, bisnisnya awalnya dijaga oleh dia dan pasangannya. Seiring perjalanan waktu, saat bisnisnya tumbuh dan dia membuka cabang yang kedua, maka couplepreneur ini membagi ruang kerjanya menjadi dua. Jadi yang cabang pertama biasanya dijaga oleh istrinya atau suaminya, cabang kedua maka akan dijaga oleh istrinya atau suaminya. Ketika bisnis ini tumbuh dan berkembang menjadi cabang yang ketiga, tentunya di saat mereka memulai bisnis punya orang kepercayaan yang mendampingi mereka dari awal bisnis itu dimulai, dan orang kepercayaan ini tahu betul bagaimana mengelola bisnis ini. Maka saat cabang ketiga, couplepreneur ini memberikan kepercayaan buat orang kepercayaannya untuk membuka cabang yang ketiga, dan bisnis ini bisa berjalan dengan baik, menghasilkan keuntungan. Tentunya secara natural bahwa manusia itu ingin terus bisnisnya tumbuh. Tahun pertama mungkin 1 cabang, tahun kedua 2 cabang, tahun ketiga 3 cabang. Pada titik dia membuka cabang keempat, seringkali statistiknya 80% mengalami kendala yang sangat fatal. Karena kunci daripada bisnis itu adalah people. Couplepreneur ini dengan kesibukan operasionalnya tidak cukup mampu bisa memberikan training yang sama dengan orang kepercayaannya, sehingga saat cabang keempat dibuka, maka dia mengambil orang yang belum tentu cocok dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan, tapi bisnis harus tetap jalan. Saat cabang keempat mulai dijalankan bisnisnya, acap kali tata kelola data, penjualan, pembelian, pengembalian, barang rusak ini tidak tercatat dengan rapi dalam sebuah laporan yang sajikan dalam bentuk laporan yang bisa dibaca secara harian. Inilah seringkali menjadikan mimpi buruk buat teman-teman untuk membuka cabang selanjutnya, karena bisa jadi keuntungan yang dihasilkan oleh cabang 1 dan 2 serta 3 habis untuk melakukan operasional atau mengcover daripada kerugian yang diakibatkan cabang keempat. Bisa jadi tidak ada yang salah, bisa jadi sebenarnya bisnisnya baik-baik saja, cuman karena tata kelolanya yang tidak sesuai dan data yang dihasilkan tidak bisa dibaca dengan cepat dan tepat, maka cabang keempat inilah menjadi sumber masalah dan bencana. Dari situ sudah tampak bahwa sebenarnya bisnis itu yang penting adalah bagaimana sistem manajemen informasinya tentang data penjualan, tentang data pembelian, tentang barang yang rusak, tentang gross profit bisa didapatkan setiap saat tanpa pemilik bisnis hadir di sana. iPos sebenarnya solusi yang tepat saat Anda punya visi ingin membuka cabang. Apakah 6 cabang? Nanti saya akan sajikan dalam bentuk materi lain kenapa 6 cabang, ataukah 20 cabang, ataukah 50 cabang. Dalam iPos Anda akan mendapatkan cara termudah untuk bisa tahu bagaimana kinerja bisnis Anda. Melalui riset yang panjang,
selama 3 tahun saya coba produk kami kepada teman-teman dari skala bisnisnya kecil, 1 cabang, kemudian tumbuh menjadi 6 cabang, sampai ada juga yang sampai tumbuh menjadi 50 cabang. Produk ini dites tidak hanya melalui sebuah software development, tapi bagaimana user experience-nya bisa mendapatkan rasa yang sama dalam menjalankan bisnisnya. Intinya, bisnis itu kalau mau terkelola dengan baik harus punya data yang bisa diakses setiap saat. Saya rasa itu ceritanya, dan sampai sekarang iPOS cukup banyak membantu. Saat ini klien kita hampir 300-an brand menyebar di seluruh Indonesia kecuali tanah Papua yang sebentar lagi mungkin setelah produk kita selesai kita akan masuk ke Papua. Tapi satu harapan saya bahwa saat melahirkan iPOS, bisnis ini jadi punya dampak buat teman-teman UKM agar bisa scale up. Saya Muhammad Tibiani atau biasa dipanggil Cak Tibi, CEO dan founder iPOS. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kami agar Anda dapat insight, pengetahuan tentang bagaimana mengelola bisnis dari kecil sampai besar. Salam.